Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta PKH Pondok Benda yang kami hargai dan kami cintakan. Sebelum saya lanjut, selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang mengerjakan, dan dengan turun hujan ini semoga otak-otak kita atau pikiran kita tidak bermasalah lagi atau tidak panas lagi, malah tambah cerah. Oh ya, saya akan memberitahukan beberapa hal. Yang pertama, kemungkinan, tapi ini udah pasti, nanti ada pendamping pejuang sosial itu dari kalangan mahasiswa di Kelurahan Pondok Benda atau sekecamatan Pamulang atau Kota Tangerang Selatan. Sudah ada nama-namanya, nanti saya share. Tugasnya dia adalah yang mendata permasalahan terkait program sosial, bukan PKH aja tapi seluruhnya. Itu nanti akan didatengin oleh mahasiswa-mahasiswa atau pendamping pejuang tangguh sosial yang disebutnya itu. Yang kedua, untuk mama jangan kaget, nanti di bulan Oktober ini ada peserta baru yang kemungkinan adalah peserta dari bantuan BLT yang diambil di kantor pos kemarin-kemarin. Akan ada pembagian kartu, tapi waktu dan tempat saya belum dapat kabar, dan saya sudah cross check. Untuk Pondok Benda itu kurang lebih 700 peserta, dan nanti saya akan share ke grup dari nama peserta, yang kedua nama pendamping, dan diharapkan untuk mak-mak kalau ingin membuka foldernya, karena ini berbentuk Excel, saya tidak bisa kirim berbentuk foto dikarenakan totalnya banyak, kurang lebih 700. Mak-mak bisa bertanya sama orang rumah bagaimana caranya, tapi lebih enaknya untuk melihat itu melalui laptop tuh. Dan kemungkinan saya minta tolong ke mama untuk terkait program pengambilan kartu yang berjumlah 700 yang ditakutin ya tidak nyampai ke orang tersebut. Nanti tolong sampaikan kepada orang tersebut, karena data nanti file yang saya kirim itu berbentuk Excel, itu sekecamatan Pamulang. Jadi kalau mama punya saudara sekecamatan Pamulang, baik kelurahannya yang ada di kecamatan Pamulang, tolong kasih tahu, tapi bilang kartunya belum disalurkan atau belum dicairkan. Nanti akan ada info dari saya. Yang ketiga, yang saya ulang-ulang kembali adalah dan tidak bosan-bosan, yang ketiga, untuk dana bantuan PKH sampai detik ini baru sampai dana PKH tahap 3 termin 9.
dan sembako di bulan Oktober dan seterusnya belum ada informasi dan atau belum ada keterangan kapan itu cair. Dan diharapkan pada mak-mak yang enggak saya bosan-bosannya, tolong ingat, program ini hanya sesaat. Program ini hanya sesaat. Saya tahu emak-emak pasti membutuhkan, tapi jangan berpikiran bahwa program ini akan selesai, akan terus berjalan, tapi perlu diingat program ini hanya sesaat dan perlu dilihat kembali atau cross check pribadi. Lihat yang menjadi peserta PKH itu pasti ada komponen di dalamnya, itu adalah anak, status pendidikan itu sampai SMA. Bila tidak ada komponen, pasti secara otomatis akan tidak dapat lagi dana PKH tersebut, atau data emak-emak atau data satu rumah kakaknya atau KTP-nya itu belum terupdate di Dikdul Capil. Bagi yang belum terupdate, segera melaporkan ke Dinas Dikdul Capil Tangerang Selatan. Dan yang terakhir, saya mohon maaf banget, saya tegaskan, tolong bagi peserta PKH jangan menggunakan dana PKH atau dana PIP atau lagi KIP atau dana sekolah itu untuk jaminan pinjaman online atau bangke. Yang saya sebut bangke, singkatan itu adalah bank keliling, atau pinjaman lain dengan jaminan dana PKH atau dana PIP. Dikarenakan 2 minggu lalu saya dipanggil oleh debt kolektor pinjol di Kelurahan Pondok Benda yang mengadu ke saya bahwa ada beberapa yang menjual atau menggadaikan nomor telepon saya. Ternyata si orang tersebut tidak membayar pinjamannya, itu lari ke saya. Dan alhamdulillah saya sudah berdialog dengan debt kolektornya, dan debt kolektornya agak-agak kaget dengan sistem seperti ini, dan ketemunya dengan debt kolektor ini ada di Danau Pamulang, yang saya juga kaget kenapa nomor telepon saya dijadikan jaminan tuh. Dan yang terakhir, untuk bantuan KIP atau dana pendidikan itu akan diinput oleh operator sekolah. Tapi perlu diingat, sistem KIP itu belum tentu dapat, karena dari pihak operator sekolah akan menginput, tapi penentuannya tidak
penentuannya itu bukan atau tidak di tangan operator sekolah, melainkan dari Kementerian Pendidikan. Bila emak-emak ingin bertanya terkait KIP atau dana pendidikan ke sekolah, emak bisa datang ke sekolah, datang ke operator sekolah yang menangani tentang bantuan KIP, biar emak-emak tahu. Dan ada juga yang melalui wali kelas, tapi bagi saya mendingan emak-emak datang ke operator sekolah biar emak bisa tahu bagaimana sistem mengajukan dana KIP atau dana pendidikan. Selanjutnya, bagi yang sudah dapat bantuan KIP, untuk tahap selanjutnya jangan langsung datang ke bank. Coba tanya kembali ke operator sekolah masing-masing. Kalau di Kementerian Agama atau sekolah yang naungannya Kementerian Agama itu ada aplikasi si emis, tapi kalau dinas pendidikan si pintar. Makanya kuncinya itu ada di operator sekolah. Mohon mama bisa mengerti dan bisa memahami terkait ini semua. Saya hanya bisa membantu dari bawah, dan informasi-informasi pasti saya akan share di grup, atau bila ada emak-emak yang japri, kalau saya lagi santai saya akan balas WA-nya atau telepon. Oke, cukup untuk saat ini. Mohon maaf, saya hanya bisa informasi melalui video. Bila saya melalui japri di grup, pasti akan bertanya-tanya apa-apa. Makanya saya melalui media video. Dan tolong mama belajar di handphone atau bertanya tentang aplikasi Office yang di dalamnya ada Word, Excel. Kemungkinan nanti data yang saya kirim itu berbentuk Excel atau Word bila kalau tidak bisa melalui foto. Oke, akhirul kalam, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengerti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.